Selamat pagi teman-teman Millennial Academy. Di video kali ini kita akan membahas tentang factual question yang ada di dalam soal reading. Jadi factual question itu adalah pertanyaan yang akan menanyakan tentang informasi yang tersurat atau yang ada di dalam bacaan. Biasanya itu diawali dengan 5W1H question, what, where, when, kemudian according to the passage or according to the author. Jadi ini semua ketika muncul pertanyaan seperti ini pasti itu adalah factual question. Factual question ini biasanya yang paling lumayan banyak muncul ya, antara 8 sampai 12 pertanyaan dari suatu bacaan. Nah, sekarang untuk memudahkan menjawab factual question, teman-teman bisa menggunakan teknik yang kita sebut dengan teknik scanning. Jadi teknik scanning ini sangat mudah untuk digunakan. Teman-teman yang harus dilakukan adalah mencari keyword. Nah, jadi kita harus mencari keyword atau kata kunci dari pertanyaan. Jadi teman-teman melihat, oh ini keywordnya, ini kata kuncinya. Setelah mendapatkan keyword tersebut, teman-teman harus scan. Ingat, scan the passage itu tidak sama dengan membaca ya. Jadi kita mencari informasi atau mencari keyword dengan cepat. Nah, ya, kayak kita perlu yang namanya pointer. Pointer di sini teman-teman bisa menggunakan bantuan jari, apakah jari teman-teman, atau menggunakan pensil untuk mengguide atau membantu teman-teman melihat setiap baris supaya tidak ada informasi yang terlewat. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan keywordnya, misalnya di sebuah paragraf, teman-teman harus membaca dengan perlahan atau membaca dengan seksama kalimat yang ada keyword tersebut. Kalau teman-teman belum terlalu paham, silakan baca kalimat setelahnya atau kalimat sebelumnya. Itu saja. Nah, setelah itu teman-teman compare the answer. Kemudian teman-teman melihat optionnya, yang mana kira-kira yang paling benar dari apa yang teman-teman sudah pahami dari kalimat yang barusan dibaca. Apakah kalimat pertama, apakah option pertama, kedua, ketiga, ataupun keempat. Oke, itu yang namanya factual question. Oke, yang kedua itu mirip-mirip factual question, tapi dia negatif. Negatif di sini artinya yang tidak muncul di dalam bacaan. Jadi biasanya kalau ada kata except atau not atau least, ini selalu di huruf kapital ya. Ketiga-tiganya ini selalu huruf kapital. Dan biasanya ada 3 sampai 6 pertanyaan dalam bacaan. Jadi lumayan banyak. Nah, caranya mirip-mirip. Teman-teman harus melihat keyword dari pertanyaan, scan, kemudian cari di mana keywordnya. Nah, tapi di sini yang jadi keyword itu bukan di pertanyaan, tapi di jawaban, jadi option. Nah, ini biasa karena ada 4 option, A sampai D, otomatis teman-teman harus melihat satu-satu, A, B, C, dan D. Makanya itu disarankan lakukan paling terakhir kalau ketemu soal seperti ini, karena akan memakan waktu lebih banyak, karena teman-teman harus melihat setiap option satu persatu. Dan itu biasanya tersebar di semua bacaan, atau ada kalanya juga hanya di dalam satu paragraf tapi tersebar di beberapa kalimat. Oke teman-teman, itu negative question. Jadi negative question ini mirip-mirip factual question, bedanya yang tidak ada dalam bacaan. Kalau factual question tadi, dia yang ada dalam bacaan. Nah, yang terakhir untuk video pertama ini adalah scanning question. Jadi scanning question ini menurut saya yang paling lumayan mudah untuk ditemukan, karena biasa jawabannya itu adalah the line numbers ya. Contoh ketika ada pertanyaan, in what line does the author shift his focus to? Atau a description of something can be found in. Jadi di sini kita hanya perlu mencari kata kunci. Kemudian misalnya di sini ada kata kunci, di sini ada kata kunci. Kemudian ini kita cari di dalam bacaan, di mana dia muncul. Jadi teknik scanning yang digunakan. Jadi ketika teman-teman menemukannya dalam bacaan, teman-teman melihat, oh itu ada di baris keberapa. Jadi lihat optionnya. Biasanya itu ada baris disebutkan line 1, 2, 3, atau kemudian line 5, 2, 7. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk soal ini. Yang perlu teman-teman lakukan untuk menemukan jawabannya yaitu keyword dulu, baru kita scanning. Oke, kita latihan soal untuk memudahkan memahami cara mengerjakan soal ya. Oke, coba teman-teman lihat soal ini. Ini satu contoh soal bacaan, ada banyak sekali.
Ada dua teknik bagi teman-teman yang mengerjakan soal reading. Apakah teman-teman membaca cepat terlebih dahulu, kemudian melihat pertanyaan, atau teman-teman langsung melihat pertanyaan, kemudian membaca cepat. Saya sendiri, ini pendapat pribadi, saya lebih senang membaca dulu untuk menemukan ide atau gambaran apa yang sebenarnya dibahas dalam bacaan ini. Nah, setelah itu saya masuk ke pertanyaan. Oke, kita langsung misalnya ya ke pertanyaan pertama. The name that the Anasi use for themselves. Di sini ingat tadi ini adalah factual question. Jadi kita cari keywordnya. Jadi di sini the name, kita cari name for themselves. Anasi use for themselves. Jadi kita cari di sini yang mana ada kata. Jadi kita scanning itu kita tidak membaca ya, tapi kita mencari. Kalau teman-teman mau lebih bagus scanningnya, lakukan dari bawah. Kenapa? Kalau kita lakukan dari atas, teman-teman otomatis akan membaca dan akan lebih lambat. Tapi kalau dari bawah, kita cari misalnya ya, dari belakang, kita cari, ingat yang kita cari, name themselves. Them, anasis, themselves ya. Nah, kita cari di sini yang mana ada kata themselves, misalnya secara cepat ya, ini sebagai contoh saja. Nah, di sini ada themselves. Oke, kita temukan themselves, apakah anasis, anasis themselves. Oke. Oke, di sini ada themselves, ada anasis. Nah, sekarang the name that the Anasi use for themselves. Jadi nama yang digunakan oleh Anasi untuk diri mereka sendiri. No one knows what these Indians call themselves. Di sini tidak ada yang tahu. Jadi kalimat ini kita baca, oh tidak ada yang tahu. Kemudian kalimat setelahnya. And so they are commonly referred to by their Navajo name, which means ancient ones in the Navajo language. Jadi biasanya mereka di uh, refer sebagai Anazi, yang artinya ancient ones dalam bahasa Navajo language. Oke, ancient one. Kemudian setelah temukan, sudah baca kalimat ini, teman-teman ke option yang mana? Mean basket, bukan. Unknown today, bukan. Was given to the Barclay, bukan. Mean ancient ones by Anasi. Ini ya, ini ada dalam bacaan. Factual question itu sangat mudah untuk ditemukan. Yang penting teman-teman tahu menemukan keyword. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kita masuk ke soal berikutnya. According to the passage, kifas were used for all the following purpose except. Except di sini menunjukkan bahwa dia ini adalah negative question. Kata kuncinya kipas. Kipas ini garis miring. Biasanya dalam bacaan juga dia garis miring. Kita cari sangat mudah. Oh ini, kipas ya. All the village had underground chambers called kipas. According to the passage, kipas were used for. Jadi kita cari apa kegunaannya. Oke, men held tribal council, mengadakan tribal council there, and also use them for secret religious ceremony. Jadi religious ceremony juga di situ. Kemudian clan meetings. Jadi ada 3 clan meetings ya. Kita lihat di optionnya. Clan meetings ada, food preparation tidak ada, religious ceremonies ada, tribal council ada. Jadi jawabannya berapa? Ini cukup mudah karena dia dalam satu paragraf. Biasanya juga itu tidak dalam satu paragraf. Misalnya ada di paragraf 1, ada di paragraf 2, di paragraf 3. Nah, itu lebih sulit lagi. Makanya soal seperti ini teman-teman sebaiknya cari di bagian lakukan di saat-saat terakhir. Oke, tapi jangan lupa untuk dikerjakan ya, teman-teman. Oke, kita ke soal terakhir untuk pembahasan di video ini. Where in the passage does the author mention specific accomplishment of the basket makers? Jadi kata kuncinya specific accomplishment dengan basket makers. Oke, kita cari di mana ada kata basket makers ini. Ini kentara sekali ya. Basket makers ada di sini. Kemudian specific accomplishment artinya capaian tertentu atau yang spesifik, capaian apa saja yang dilakukan oleh basket maker. Di sini kita bisa lihat itu ada di bagian terakhir dari paragraf ini ya. Begin constructing permanent homes. In the next, the Anasi made. Jadi mulai dari sini sebenarnya. Sini, sini, sini. Jadi ini 10 berarti 11, 12, 13. Misalnya prediksi kita ini. Kita lihat di pilihan jawaban. Apakah ada pilihan itu? Di sini ada 13 dan 10. Oke. Di sini mulai dari 10 ya. 13. Ini yang paling memungkinkan. Karena 14 dan 15. Ini 14. Ini sudah masuk di paragraf baru. Dan itu bukan lagi basket maker yang dibahas. Jadi ini otomatis salah. 7 dan 9 itu belum membahas tentang itu. Jadi sangat mudah. Jadi kita langsung temukan jawabannya. Oke, teman-teman.
Untuk jenis soal ini, saya rasa tidak ada kesulitan sama sekali. Yang penting teman-teman bisa menemukan keyword dari setiap pertanyaan. Oke, itu untuk video pertama hari ini. Kita lanjut di video kedua.